Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM 200111004, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Senjai. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertama sampai terakhir. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena fisik dan dinamis air laut yang dapat diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya seperti rekayasa lingkungan perikanan, bencana laut, dan mitigasi. Cabang ilmu oceanografi: 1. Fisika, mempelajari atribut fisik lautan seperti struktur, suhu, salinitas. 2. Geologi, mempelajari dasar samudra, teknologi, lempeng. 3. Kimia, mempelajari kimia lautan dan interaksi kimiawi dengan atmosfer. 4. Biologi, mempelajari tumbuhan, hewan, dan mikroba lautan. Proses pembentukan laut dan pembagiannya. Laut menurut sejarahnya terbentuk 4,4 miliar tahun lalu ketika atmosfer bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari untuk masuk ke bumi. Akibatnya uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan-hujan. Inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi hingga terbentuklah lautan. Pembagian wilayah laut: 1. Laut teritorial. 2. Zona ekonomi eksklusif. 3. Landas kontinen. Sedimentasi. Proses sedimentasi geologis, proses erosi tanah yang normal, yaitu proses pengendapan yang terjadi masih dalam batas yang diizinkan atau dalam keseimbangan alam. Sedimentasi yang dipercepat, proses sedimentasi yang menyimpang dari proses geologis dan berlangsung dalam waktu singkat. Arus laut terbagi atas 5, yaitu arus Ekman ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. 2. Arus Termoline ialah arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitas. 3. Arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. 4. Arus geostropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar dan juga gaya Coriolis. 5. Arus wind, arus yang dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Alga, tumbuhan laut, dan terumbu karang. Alga merupakan tumbuhan laut yang tergolong dalam multiseluler. Alga laut mempunyai sumber yang kaya akan senyawa bioaktif struktural
beragam dengan berbagai aktivitas biologis. 2. Tumbuhan laut. Tumbuhan laut yaitu lamun adalah tumbuhan yang hidup dan tumbuh di bawah permukaan laut dangkal. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Kehidupan laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan thermochline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona fotik. Zona dibagi menjadi 4 bagian. Zona litoral yaitu wilayah pasang surut. Zona neretik yaitu laut dangkal. Zona batial, zona abisal. Sumber daya. Sumber daya ikan laut dalam adalah istilah kolektif untuk ikan yang hidup dalam kegelapan di bawah permukaan perairan yang disinari matahari seperti ikan lentera adalah ikan laut dalam yang paling banyak, dan ikan laut lainnya termasuk ikan senter. Gelombang laut. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang tertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Garam-garam mineral dan gas-gas yang terlarut dalam air. Zat garam tersebut berasal dari dalam dasar laut, memulai proses yakni rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas ke permukaan dasar laut. Gas-gas terlarut dalam air. Gas terlarut dalam air laut. Air laut mengandung 3,5% garam-garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Cahaya, suhu, densitas, dan warna pada perairan. Cahaya pada perairan. Laut memiliki kondisi permukaan yang mirip dengan daratan. Suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbuhan antar molekul yang tidak beraturan. Densitas air laut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Warna pada perairan. Warna biru, warna kuning, warna hijau, warna putih, warna ungu, warna hitam, warna merah. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.